Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala hal. Hari ini saya akan membagikan tips tentang cara membeli HP yang benar dan berkualitas. Memiliki smartphone merupakan suatu kebutuhan bagi hampir setiap orang. Berbagai macam smartphone dengan verifikasi tinggi yang ditawarkan. Harganya pun beragam. Semua bisa disesuaikan dengan isi kantong kita ya guys. Mengingat smartphone sudah layaknya asisten pribadi, orang pun mulai memburu smartphone terbaik untuk mereka. Tak harus yang baru, tapi smartphone yang bekas pun tak lepas dari incaran. Beberapa orang punya alasan tersendiri mengapa mereka suka memburu barang-barang bekas. Ada yang mengatakan barang bekas bukan berarti barang yang tak layak pakai. Jika pintar memilihnya, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dan membeli barang bekas. Tak hanya itu, barang bekas dimiliki dengan harga relatif lebih murah. Banyak lagi kelebihan membeli smartphone yang bekas. Misalnya, harga jual kembali tidak terlalu jatuh. Ketika kamu beli smartphone dengan harga yang murah, maka kamu bisa menjualnya lagi dengan kerugian yang tidak terlalu besar ya. Hal lain, ketika kita bosan dengan smartphone tersebut, rasanya tidak terlalu berat untuk menjualnya dan menggantinya dengan hal yang lain. Karena kita membelinya dengan harga yang tidak terlalu mahal ya guys. Jadi membeli smartphone bekas juga banyak bonusnya loh. Mulai dari case atau screen protector atau yang emang untuk menempelkan di HP, ya lumayan lah aksesoris kecilnya yang kita tidak perlu lagi mengeluarkan untuk membeli aksesoris. Namun ada pula beberapa orang yang masih ragu untuk membeli barang bekas ya guys. Misalnya smartphone, bagi mereka smartphone yang bekas akan memberi kerugian. Pasalnya belum dipakai terlalu lama smartphone sudah rewel. Belum lagi jika tertipu oleh pedagang yang ingin mengembalikan keuntungan besar. Hal ini memang wajar dikhawatirkan. Namun ketika kita sudah mengetahui trik aman ketika membeli smartphone bekas, maka kita tahu bahwa smartphone bekas tak selamanya membawa kerugian. Nah, bagi kita yang ingin membeli smartphone yang bekas, mengingat harganya yang lebih murah, ada lagi tips dan trik yang bisa kita ketahui agar bisa mendapat smartphone yang terbaik dan tidak tertipu. Seperti apa ya guys? Oke, sebelumnya saya mohon pada like and subscribe-nya ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam berbagai hal. Yang pertama, yaitu periksa kelengkapan smartphone termasuk garansinya ya guys. Langkah awal yang bisa kamu lakukan ketika ingin membelikan smartphone bekas yaitu dengan memeriksa secara detail, terutama kelengkapan seperti kabel USB, charger gitu. Pastikan itu dalam kondisi asli ya. Handsetnya dan barang-barang lain, jangan lupa garansinya ya. Karena jika terjadi sesuatu dengan adanya garansi akan mempermudah kamu untuk mengembalikan atau memperbaikinya. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu riset harga. Jadi smartphone bekas memang dikenal dengan harga murah. Namun untuk menghindari kecurangan para pedagang, kamu harus melakukan riset harga sebelum, sehingga kamu bisa lebih mudah melakukan tawar-menawar. Kamu bisa mengebandingkan harga smartphone bekas dengan baru, memiliki selisih beberapa jauh. Kemudian putuskan untuk membeli smartphone yang mana. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu membeli dari orang yang dipercaya ya. Salah satu yang cukup aman untuk membeli smartphone bekas adalah pada orang yang dikenal. Masalahnya, kecil kemungkinan orang tersebut akan berbohong. Lagi pula kamu akan mengenal dengan baik, namun tetap saja kamu harus melakukan negosiasi harga. Yang keempat,
cek kinerja beberapa fitur smartphone ya. Jika ingin membeli smartphone bekas, jangan hanya mengecek bagian luarnya saja. Terkadang orang terlena dengan bodinya saja yang mulus, namun tidak memiliki bagian kondisi dalamnya. Jangan ragu ya teman untuk mengotak-atik fitur smartphone yang akan dibeli. Tombolnya, baterainya, speakernya, mikrofon, serta fungsi lain yang harus dipastikan dapat berjalan lancar. Coba juga untuk melakukan atau menerima panggilan. Poin yang kelima yaitu jangan ragu bertanya kepada penjual ya. Jika ada beberapa hal yang kamu tidak mengerti, maka jangan ragu untuk bertanya. Misal saja ada beberapa hal yang jangan atau tanyakan apakah smartphone sudah pernah dibongkar atau sebelumnya atau tidak. Apakah bagian lainnya diganti atau dan sebagainya seperti itu. Itu poin yang kelima. Dan yang terakhir yaitu poin keenam, periksalah sinyal dan WiFi-nya. Ada hal penting lainnya yang harus kamu perhatikan yaitu sinyal dan WiFi. Hindari kondisi kehilangan sinyal. Ketika di area yang sebenarnya memiliki kondisi bagus, selain sinyal, fitur WiFi dan Bluetooth juga dipastikan mampu berjalan baik. Tak hanya itu saja, speaker telepon juga harus kita periksa dengan baik ya guys ya. Itu aja mungkin teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.